Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang kami hormati dosen pengampu pembelajaran bahasa Arab tingkat dasar dan menengah, yakni Dr. Imam Fauzi LCMPD, dan yang kami hormati juga seluruh anggota kelas A2 RPL Pendidikan Bahasa Arab. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3C akan membahas sedikit tentang metode keterampilan pembelajaran bahasa Arab istima'. Kami akan mulai dari pengertian istima', yakni apa itu istima'. Menyimak adalah mendengar secara khusus dan terpusat pada objek yang disimak. Menyimak dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas yang mencakup kegiatan mendengar dan bunyi bahasa, mengidentifikasi, menilik, dan mereaksi atas makna yang terkandung dalam bahan simakan. Perbedaan antara menyimak dan hanya mendengar, kalau misalkan kita mendengar, itu tidak fokus terhadap apa objek yang kita dengarkan tersebut. Mungkin sekarang kita terdengar suara burung, kicauan burung di luar, atau mungkin kita mendengar suara kendaraan, akan tetapi kita tidak menyimak apa yang kita dengar tersebut. Karena menyimak ini secara khusus adalah harus terpusat pada objek yang disimak, sehingga dapat fokus dengan apa yang kita simak. Dan diharapkan dengan menyimak tersebut kita dapat mengidentifikasi, menilik, bereaksi, dan mendapatkan apa-apa makna yang terkandung dalam bahan simakan kita. Kemudian apa manfaat dan tujuan istima'? Tujuan istima' yang pertama yaitu meningkatkan kepekaan pendengar dalam menyimak pembicaraan. Yakni ketika kita mendengar sesuatu tapi kita tidak menyimaknya, maka mungkin daya serap kita sangatlah sedikit dari apa yang kita dengarkan. Tetapi dengan kita terus-menerus melatih dan menyimak pembicaraan, maka kepekaan atau kita akan terbiasa untuk mendengar hal tersebut, maka akan semakin mudah untuk memahami. Yang kedua yaitu mempelajari cara menyimak yang baik dan benar dan mampu untuk menerapkannya. Ini adalah yang kedua di antara manfaat dan tujuan istima'. Yang selanjutnya yaitu mampu membedakan maksud yang benar dan melakukan respon atau tanggapan terhadap ungkapan yang didengar. Dengan terbiasa menyimak, maka kita akan terbiasa fokus terhadap apa yang kita simak, sehingga kita dapat meresponnya, memberikan tanggapan dengan benar, sehingga tidak terjadi salah respon atau memberikan respon yang salah atas hal-hal apa yang kita simak tersebut. Dan untuk selanjutnya yaitu di antara manfaat dan tujuan istima' mengetahui jenis penekanan suara dan pengaruhnya terhadap makna yang disampaikan. Seperti yang kita tahu bahwasanya intonasi suara sangatlah penting untuk menentukan apakah istima' atau suara yang kita dengarkan itu merupakan kalimat berita ataupun kalimat tanya ataukah sesuatu perintah.
itu juga dapat dibedakan dari suara yang diberikan, sehingga dapat mempengaruhi makna dari apa yang disampaikan. Mungkin apa yang disampaikan sama, akan tetapi karena intonasi yang berbeda, maka penerima eh, komunikasi tersebut maka akan mengidentifikasi atau mendefinisikan atau memberikan respon dengan sesuatu yang berbeda. Selanjutnya yaitu manfaat dan tujuan istimak. Yang terakhir yaitu mengetahui peran kata dan kalimat serta cara penggunaan yang berbeda. Seperti yang kita tahu bahwa susunan kata akan menjadikan suatu kalimat, sehingga dengan kita benar-benar menyimak dari kata per kata yang membentuk suatu kalimat, maka kita akan bisa mengidentifikasi apa maksud dari kalimat yang telah diberikan. Itulah tadi manfaat dan tujuan istimak. Adalah tujuan pembelajaran istimak. Seperti yang dijelaskan tadi, istimak maknanya adalah menyimak atau mendengarkan. Yang pertama, mengetahui dan membedakan suara huruf-huruf Arab dengan baik dan benar, yaitu dengan terbiasa kita mendengar kata-kata dalam bahasa Arab, kita dapat membedakannya. Sebagai tujuan dari pembelajaran istimak ini adalah agar kita mengetahui perbedaan huruf bahasa Arab, sehingga kita dapat mencerna kalimat dengan benar, dengan baik dan benar. Yang kedua adalah mengetahui dan membedakan harokat panjang dan pendek. Tujuan selanjutnya yaitu agar kita dapat membedakan panjang dan pendeknya harokat dalam suatu kata. Seperti yang kita ketahui, panjang dan pendeknya harokat itu mempengaruhi makna kata. Sehingga dengan kita latihan istimak terus-menerus, menyimak terus-menerus, kita dapat membedakan panjang dan pendeknya serta maknanya. Yang ketiga, membedakan suara huruf yang hampir sama dengan pengucapannya, yaitu contohnya dal dengan do, sin dengan sin, sa dengan sya, dan lain sebagainya. Dengan kita dengar terus-menerus, menyimak terus-menerus, kita dapat membedakan huruf yang sama itu dalam pengucapannya. Yang selanjutnya, mengetahui dan membedakan suara huruf yang bertasjid dan bertanwin. Contoh huruf yang bertasjid, yaitu bertasjid cara membacanya lebih ditekan, labba yulabbi. Nah, dengan tasjid tersebut kita diwajibkan untuk menekan bacaan. Dan yang bertanwin, qawiyun, dia bertasjid dan juga bertanwin. Selanjutnya, mengetahui hubungan rumusan suara dengan rumusan tulisan. Dengan kita mengetahui apa yang telah kita simak, kita akan dapat merumuskannya ke dalam tulisan. Kemudian selanjutnya, cara atau proses pembelajaran istimak. Yang pertama ada latihan pengenalan. Latihan pengenalan dengan kita mengenalkan huruf-huruf hijaiyah terlebih dahulu kepada anak-anak. Kemudian yang kedua, latihan mendengarkan dan menirukan. Kita sebagai guru, kita memberi contoh dan kemudian kita memerintahkan kepada anak-anak untuk menirukan. Contohnya, kita beri satu kata qara'a yaqra'u, kemudian kita perintahkan mereka untuk menirukan. Yang selanjutnya, mendengarkan dan memahami. Dengan kita mengulang kata terus-menerus dan kita memberi makna kata yang kita berikan. Seperti qara'a yaqra'u, kita memahami mereka. Makna dari qara'a yaqra'u yakni membaca.
Dan kita beri contoh lainnya, jika dipanjangkan dia qori, masuk ke dalam fa'il yang artinya dia pelakunya, ya ini yang membaca. Ya, langsung saja di sini saya Salim akan menjelaskan penerapan istima dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran istima dalam kehidupan sehari-hari dapat kita terapkan dengan mendengarkan perkataan orang dengan saksama dan fokus terhadap apa yang diucapkan. Segala ucapan yang kita dengar, kemudian kita olah menjadi suatu informasi yang tersimpan di dalam otak dan kemudian menjadi acuan dan tolak ukur kita sebagai penyimak dalam bertutur dan bertindak. Jadi istima atau mendengarkan dengan saksama dan fokus adalah seni yang melibatkan lebih dari sekedar mendengar suara. Ini adalah tindakan mendengarkan dengan penuh perhatian dan konsentrasi terhadap apa yang disampaikan oleh orang lain. Mendengarkan secara saksama menunjukkan rasa hormat kita kepada pembicara, memungkinkan kita untuk memahami pesan yang ingin disampaikan dengan lebih baik. Ketika kita mendengar perkataan orang lain, otak kita bekerja untuk memproses informasi tersebut. Proses ini melibatkan penyaringan, penafsiran, dan penyimpanan informasi sebagai pengetahuan atau referensi. Informasi yang telah diolah kemudian digunakan sebagai acuan dalam bertindak dan bertutur. Ini menjadi dasar bagi kita dalam menilai dan memahami situasi serta dalam berkomunikasi dengan orang lain. Mendengarkan secara efektif memiliki banyak makna dan implikasi yang penting dalam kehidupan kita. Pertama, mendengarkan dengan baik meningkatkan komunikasi. Dengan memahami sudut pandang orang lain, kita dapat merespon dengan cara yang tepat, sehingga percakapan menjadi lebih produktif dan bermanfaat. Kedua, mendengarkan dengan baik membantu membangun hubungan yang lebih kuat dan saling pengertian, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Hubungan yang didasarkan pada komunikasi yang efektif dan saling menghargai cenderung lebih harmonis dan berkelanjutan. Selain itu, istima juga berperan penting dalam pengembangan diri. Dengan mendengarkan, kita dapat belajar dan berkembang dengan memperoleh pengetahuan baru dan memperkaya perspektif kita. Ini membantu kita menjadi individu yang lebih bijaksana dan terbuka terhadap berbagai pandangan. Kesimpulannya, istima atau mendengarkan dengan baik adalah keterampilan esensial yang mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan dunia. Dengan mendengarkan secara seksama dan fokus, kita dapat mengolah informasi yang diterima dan menggunakan sebagai panduan dalam bertutur dan bertindak. Ini tidak hanya membuat komunikasi kita lebih efektif, tetapi juga memperkuat hubungan kita dengan orang lain dan mendorong pertumbuhan pribadi yang berkelanjutan. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.